Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa dan para wali santri, hari ini kita akan menyampaikan materi terkait sharing and motivation. Sharing and motivation ini kami adakan 1 bulan sekali, biasanya di awal bulan. Sharing motivation ini bertujuan untuk memberikan injeksi atau motivasi yang supaya anak-anak atau para santri atau siswa terus berkembang, memompa dirinya untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, untuk menjadi anak-anak atau santri yang lebih bersemangat lagi dalam meraih cita-citanya. Dalam sharing and motivation ini, kita memberikan wawasan dan gambaran untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya ketika baik di pesantren ataupun nanti ketika pulang. Ibu bapak wali santri dan wali santri Al-Mu'anawiyah, selamat mendengarkan sharing and motivation dalam bulan Mei ini. Kami memberi judul sharing and motivation ini dengan judul istiqomah atau motivasi. Ya, kami menginginkan anak-anak Al-Mu'anawiyah ini menginginkan apa yang diinginkan, yaitu istiqomah atau motivasi. Nah, untuk kita membahas lebih detail lagi, mari kita lihat apakah ada yang tahu terkait istiqomah. Ibu bapak pasti tahu terkait tentang istiqomah. Anak-anak, ketika saya sampaikan materi ini, ada yang menyampaikan bahwa istiqomah adalah sesuatu yang dikerjakan setiap harinya. Istiqomah adalah sesuatu yang dilakukan dengan terus-menerus. Ya, itu mendekati betul. Istiqomah adalah sikap teguh dan konsisten dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Itu adalah istiqomah. Maka orang yang istiqomah itu adalah orang yang punya sikap teguh dan konsisten dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Lalu, ibu bapak wali santri, apakah ada yang tahu apa yang itu disebut motivasi? Nah, motivasi di sini adalah sebagai dorongan semangat, baik dorongan itu dari internal atau dari eksternal. Kalau internal berarti dorongan dari dalam dirinya masing-masing. Kalau eksternal berarti dorongan itu atau semangat itu dari luar orang tersebut. Bisa dari teman, bisa dari orang tua, bisa dari sahabat, dan bisa jadi gurunya. Itu adalah motivasi dari eksternal. Ibu bapak wali santri dan semuanya yang mendengarkan podcast atau sharing and motivation ini, ada sebuah filosofi istiqomah. Filosofinya adalah tumbuh perlahan tapi pasti. Itu yang dimaksud istiqomah. Kemudian filosofinya mirip dengan pohon. Akarnya kuat terlebih dahulu, bawahnya kuat, bawahnya ini akarnya meroyot kemana-mana, kemudian lalu tumbuh perlahan ke atas. Itu adalah filosofinya istiqomah. Kemudian ada istilah lain juga, bukan yang tercepat yang menang, tapi yang paling tahan untuk bertahan. Itu filosofi istiqomah. Jadi bukan tercepat yang menang, tapi yang paling tahan bertahan, itulah filosofi istiqomah. Lalu, kira-kira filosofi motivasi itu apa? Motivasi itu perlu dijaga, bukan ditunggu. Jadi kalau kita mempunyai motivasi dalam diri kita, itu dijaga. Bukan menunggu motivasi lain atau bukan menunggu dari motivasi dorongan orang lain. Dijaga supaya tetap teguh dalam dirinya motivasi yang ia inginkan tersebut. Kemudian filosofi lain menjelaskan bahwa disiplin akan membawa hasil ketika motivasi sedang tidak hadir. Jadi ketika kita menunggu motivasi tidak hadir, maka disiplin itulah yang membawa kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan motivasi itu lahir dari niat, ya, motivasi itu lahir dari niat. Motivasi adalah niat
yang ada diberi energi. Jadi niat itu kemudian diberi energi, itu yang dinamakan motivasi. Jadi ketika kita memiliki niat, kemudian ada energinya, itulah yang dinamakan motivasi. Maka motivasi itu bisa dari internal dan eksternal. Kemudian kalau kita menganalisis apa sih keuntungan motivasi, juga apa sih keuntungan istiqomah, Ibu Bapak pasti tahu keuntungan motivasi dan keuntungan istiqomah. Keduanya hampir sama jika kita analisis. Coba kita lihat. Ketika kita mempunyai motivasi, maka akan timbul mandiri dan tanggung jawab. Lalu, apakah istiqomah juga sama? Sama, Ibu Bapak. Jadi ketika kita memiliki motivasi dan istiqomah, maka akan timbul bisa jadi mandiri dan tanggung jawab, bisa jadi disiplin dan tanggung jawab. Keduanya sangat menguntungkan kepada kita ketika memiliki motivasi dan istiqomah. Kemudian, yang kedua, ketika kita mempunyai motivasi, maka percaya diri akan naik. Optimis kita akan naik. Dan tidak mungkin menyerah ketika mempunyai istiqomah. Kan istiqomah itu dijalankan pelan-pelan dan akhirnya sampai pada titik tertentu. Itu adalah istiqomah. Maka ketika kita memiliki istiqomah, maka kita tidak akan menyerah. Kita akan tangguh sampai di titik darah penghabisan. Kemudian keuntungan motivasi berikutnya adalah mampu mengelola emosi. Ketika kita memiliki motivasi, maka kita akan mampu emosi itu dikelola oleh diri kita. Dan ketika kita mohon maaf saya ya, kita lanjutkan lagi. Keuntungan motivasi yang ketiga adalah mengelola emosi. Jadi biasanya kalau kita mempunyai motivasi yang tinggi, maka emosi kita akan dikelola dengan baik. Kita akan mampu mengendalikan emosi kita. Kemudian yang keuntungan istiqomah yang ketiga adalah kebaikan itu akan baik terjaga. Kebiasaan itu akan baik terjaga ketika kita memiliki jiwa istiqomah. Kemudian yang terakhir, ketika kita mempunyai jiwa motivasi, maka kita akan kreatif. Dan ketika mempunyai jiwa istiqomah, maka akan dekat dengan Allah. Itulah kelebihan yang ketika kita miliki ketika motivasi dalam diri kita dan istiqomah dalam diri kita. Ada 4 yang akan melekat pada diri kita, dan itu adalah sikap dan hasilnya positif sekali ketika memiliki motivasi dan istiqomah. Lalu kalau kita mau belajar, maka ada seorang sahabat yang namanya Ammar bin Yasir. Ini bukan kebetulan namanya sama ya, Ammar. Di sini saya namanya Muammar atau Ammar, dan yang saya ceritakan adalah juga kisahnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini luar biasa istiqomahnya dan hasilnya adalah berbuah surga. Ammar bin Yasir ini adalah sahabat Rasulullah yang pertama masuk, ya istilahnya golongan pertama masuk Islam. Tapi Ammar bin Yasir ini adalah sahabat dari golongan orang yang tidak mampu, atau sahabat dari orang-orang yang memang dalam tanda kutip miskin, atau juga dalam keluarganya orang-orang yang termasuk kelompok budak. Nah, maka ketika zaman saat itu, para sahabat yang masuk Islam dan golongannya itu golongan tidak mampu atau miskin, maka ancamannya luar biasa, maka siksaannya luar biasa. Sampai saat itu penyiksaan itu dimulai dari disetrika dengan api, disalib di atas halaman yang berpasir yang panas, berpasir dan panas, kemudian hingga ditindih di bawah batu yang membara, bahkan ditenggelamkan di dalam air hingga tidak bisa bernapas pun ia alami. Itu ditulis di dalam sebuah ceritanya Khalid. Nah, Ammar bin Yasir ini luar biasa teguh pendiriannya, mempertahankan keislamannya, terus istiqomah tanpa melihat siksaan tersebut. Dan saat cerita ke Rasulullah, Ammar bin Yasir itu, ya Rasulullah, berilah kami kekuatan. Iya, sabar Ammar, pahalanya engkau akan masuk surga. Nah, di situ adalah beberapa banyak hadis yang menjelaskan bahwa Ammar bin Yasir itu adalah sahabat yang mendapatkan hadiah surga karena istiqomahnya dalam beragama Islam,
dan saat diancam oleh orang-orang Yahudi atau orang kafir. Kemudian saya melihat ketika anak Al-Mu'anawiyah itu menuju wisudawati Al-Quran 30 juz, disitulah terjadilah sebuah keistiqomahan dan wisud apa dan motivasinya yang luar biasa. Mereka anak-anak yang sudah mau diwisuda 30 juz itu mereka sudah terbiasa mengulang ayat-ayat 30 juz itu diulang, itu sudah terbiasa. Kemudian saat setoran mundur ditolak oleh penyimak itu sudah biasa. Sulit menghafal itu sudah biasa. Nangis, sumpek, capek dan lain sebagainya itu semuanya dialami oleh para penghafal Al-Quran. Tapi mereka memiliki jiwa istiqomah yang luar biasa. Disinilah anak-anak penghafal Al-Quran itu memiliki semangat istiqomah yang Masya Allah luar biasa. Kemudian Bapak Ibu wali santri, teori istiqomah itu banyak kita ketahui. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini adalah teori istiqomah yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sudah beriman kepada Allah itu kemudian kalau bisa beristiqomah. Nah, apa manfaatnya istiqomah itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun menyampaikan Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ketika orang yang sudah beriman, qalu rabbunallah, beriman kepada Allah dengan agama Islam, kemudian beristiqomah agama Islam, mengimani agama Islam, maka wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa hadiahnya? Jannah, surga. Masya Allah. Kemudian berikutnya, teori istiqomah yang sering kita lihat adalah kul amantu billah tsumma istaqim. Ini adalah perintah bahwa kita itu disuruh beristiqomah. Kemudian yang sering kita dengar hadis Rasulullah adalah wa inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi sesungguhnya kata Rasulullah ini, sesungguhnya amal-amal yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah adwamuha, yaitu berkelanjutan terus-menerus meskipun sedikit. Ketika kita berwiritan subhanallah, subhanallah dalam sehari 3 aja, tapi kita lakukan setiap harinya, itu kecil, wa'ingkola meskipun kecil, tapi adwamuha kita laksanakan setiap hari, kita lakukan setiap hari wiritan tersebut, maka di situ adalah amal yang paling dicintai oleh Allah daripada kita membaca yang banyak tapi hanya sehari dilakukan, tidak adwamuha atau tidak istiqomah. Kemudian ma'asyiral hadirin atau para pendengar YouTube Al-Mu'anawiyah, maka saya membuat sebuah pengibaratan, ada pengibaratan atau yang dinamanya logika, kita bermain logika. Apa sih istiqomah dan apa sih motivasi? Apa pentingnya dalam diri kita? Kita lihat, mari kita lihat. Istiqomah itu bagaikan sebuah mesin. Misal kita mempunyai mobil Innova. Istiqomah itu mesin atau mobil Innova, kita akan pergi ke Jakarta. Oke. Kemudian motivasi ini adalah disebut bensinnya untuk menggerakkan mesinnya tersebut. Nah, istiqomah itu adalah mesinnya, kita mempunyai jiwa istiqomah, maka kita sudah memiliki mesinnya. Goalnya adalah ke Jakarta. Kemudian kita kendarai, bisa jadi lewat tol atau bisa jadi bawah tol, kita kendarai menuju Jakarta. Goalnya adalah ke Jakarta. Kemudian ketika habis, maka kita akan pergi ke pom bensin. Nah, ketika habis kita pergi ke pom bensin untuk mengisi bensin tersebut. Untuk mendapatkan injeksi lagi, untuk mendapatkan semangat lagi untuk menuju Jakarta tersebut. Nah, siapa pom bensin itu? Pom bensin itu adalah guru, orang tua, teman, dan lain-lain. Jadi kalau kita sudah memiliki aku atau kita, saya pengen lanjut S3, saya pengen
menjadi penghafal Al-Quran, maka kita sudah mempunyai tujuan, goal, kemudian kita starter mesinnya, kemudian kita isi bensinnya. Nah, untuk mendapatkan bensin tersebut kita perlu pergi ke orang tua. Orang tua, saya pengen menjadi penghafal Al-Quran. Oke, saya support doa. Oke, saya support dana. Orang tua, saya butuh doa itu didoakan. Teman-teman ketika saya capek menghafal Al-Quran. Nah, itu akhirnya bensinnya atau pom bensin itu memberikan semangat supaya sampai di tempat lokasi itu. Itulah logikanya bahwa istiqomah itu mesin, motivasi itu adalah bensin, dan siapa pemberi bensin itu? Ya guru, orang tua, dan teman-teman. Maka itulah yang bisa saya sampaikan antara motivasi dan istiqomah. Semoga kita memiliki dua-dua halnya tersebut, istiqomah dan motivasi. Semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.